Halo, halo, assalamualaikum. Saya Subakti Aji. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin saya sampaikan tentang cloud computing. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penerapan atau analisis dari layanan cloud computing ini ya di perusahaan saya yang sedang saya jalankan. Tapi saya sebelumnya maaf karena terkendala kamera dan handphone juga. Tapi saya hanya on recording saja, tidak bisa on cam. Mohon maaf. Oke, ini materinya saya sudah dokumentasikan. Nah, cuman saya tidak akan membacakan dari awal, saya hanya fokus terhadap eh, apa yang jadi pembahasan saya itu bagaimana penerapan dalam pekerjaan yang saya kerjakan atau pelayanan di perusahaan yang apa yang saya magang. Sebenarnya nggak magang sih, sebenarnya kerja, tetap kerja di perusahaan saya sendiri, cuman karena banyak akses yang didapatkan dari kerja saya, komputerisasi, administrasi dan sebagainya, saya lanjutkan di tempat kerja sedang. Oke, saya bahas dari pertama dulu apa aja. Ini contoh implementasi dari perusahaan yang saya jalankan. Sebelumnya saya jelasin dulu, perusahaan saya berdiri di perusahaan hospitality yaitu F&B. Perusahaan saya yaitu Torado Group ya, ini profil perusahaan saya. Ini profil perusahaan saya sendiri, bergerak di F&B, berpusat di restoran, fine dining, kasual juga. Balik lagi ke bahasan. Ini contoh studi di mana layanan cloud computing itu bisa dipakai ya, diakses. Sebenarnya masih jauh dari kata layanan clouding, cuman ini hanya dasarnya saja, karena saya mengambil dari cloud drive-nya saja atau penyimpanan storage online-nya bisa diakses, karena berbasis server atau database dan sebagainya itu masih bersifat rahasia perusahaan. Jadi saya hanya ambil dalam segi penyimpanan drive-nya aja, yaitu Google Drive. Nah, ini kita bisa lihat saya bisa menyimpan file-file drive saya, dan nanti filenya yang ini yang tadi saya tani di file dokumen kerja saya ini bakal bisa diakses. Ini mencakup ada profil perusahaan yang tadi saya sudah lihat. Ini juga ada scheduling atau duty roster. Sini karyawan bisa melihat dan mengakses schedule di situ. Jadi nggak usah bingung untuk bagikan, jadi saya tinggal di share aja. Yang keduanya di sini tadi profil perusahaan saya. Nah, untuk profil perusahaan, karena di sini saya penerapannya Microsoft 365 itu PowerPoint, saya di perusahaan juga memperkenalkan profil perusahaan terhadap salah satunya itu ke calon karyawan baru atau yang staff yang sudah kami terima di perusahaan ini. Jadi saya ikuti seminar untuk perkenalan perusahaan, tentunya on public ya di perusahaan Infokus, dan saya menggunakan layanan berbasis Microsoft 365 yaitu PowerPoint. Jadi sini saya menjelaskan profil perusahaan, siapa saja pendiri, founder, CEO, dan juga struktur organisasinya seperti apa, sampai ke ada karyawan-karyawan. Nah,
Terus ini contoh juga akses dari drive tadi saya berbasis spreadsheet. Jadi staff atau karyawan bisa mengakses atau sekedar melihat file yang telah dibuat tanpa harus membuat, mengakses dan merancang. Contohnya seperti ini, product knowledge. Contohnya seperti ini, product knowledge, atau juga melihat schedule. Nah, karyawan atau user hanya cukup mengklik tautan saja yang telah saya salin. Misal saya ingin menyalin yang good knowledge atau menu-menu yang ada di salah satu outlet di Torado. Saya hanya tinggal mengklik salin tautan, terus saya bagikan di WhatsApp saja. Seperti ini, tinggal klik, dia akan muncul filenya. Ini juga berlaku terhadap file-file seperti Word, Excel, dan sebagainya. Jadi karyawan bisa mengakses untuk menghafal, contohnya karyawan-karyawan yang baru, atau sekedar refreshing untuk memahami lagi menu-menu yang ada di perusahaan kami. Seperti itu saja, terlebihnya untuk seperti data-data kayak sales, omset dari basis cloud computing itu masih tidak diperbolehkan. Jadi saya hanya dasar umumnya saja yang bisa saya sampaikan, basis kecilnya saja. Ini saja yang bisa saya analisa dan terapkan. Lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti file recording ini saya akan upload di channel YouTube saya. Lebihnya terima kasih. Semoga tugas yang saya berikan kepada dosen bisa cukup untuk dan memenuhi syarat. Selebihnya kekurangan dan komunikasi saya sampaikan kurang berkenan, mohon maaf.